Kali ini kita akan belajar mengenai selektor CSS. Selektor adalah bagian dari CSS yang digunakan untuk mengenali elemen HTML yang akan diberikan style. Jadi kalau teman-teman membuka website atau membuat sebuah tampilan website, itu terdiri dari banyak elemen HTML. Misal seperti judul dan paragraf itu adalah elemen HTML. Misal kita ingin menerapkan elemen tertentu, kita ingin terapkan suatu style. Misal kita ubah warna tulisan atau warna background. Nah, disinilah kita membutuhkan suatu sistem yang bernama selektor. Jenis-jenis dari selektor ini ada beberapa. Yang pertama, selektor elemen HTML digunakan untuk menyeleksi elemen HTML yang akan diterapkan suatu style. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman membuat sebuah website dan teman-teman ingin agar judul itu memiliki suatu style. Misal judulnya berwarna biru atau berwarna merah atau memiliki background yang berbeda. Sekarang kita praktekkan saja selektor elemen HTML. Saya sudah membuat sebuah file yang bernama selektor.html. Kita buat saja dulu strukturnya. Teman-teman tuliskan dulu di sini tanda seru doctype HTML. Ini untuk menjelaskan bahwa kita ini menggunakan HTML versi 5, yaitu HTML versi terbaru. Di dalam tag HTML ini kita tambahkan tag head. Selain tag head, kita tambahkan juga tag body. Tag head ini digunakan untuk meletakkan suatu style atau menghubungkan file HTML ini ke file CSS. Ataupun menambahkan sebuah title ya. Kita tambahkan dulu title di sini. Kita berikan nama yaitu selektor CSS. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Saya di sini menggunakan live server ya. Jadi untuk membuka file ini saya cukup klik kanan, open with live server, dan hasilnya langsung tampil. Di sini belum masih kosong tampilannya, namun title-nya sudah ada di sini, selektor CSS. Kita coba tambahkan sebuah elemen H1. Tuliskan ini adalah judul. Kita lihat hasilnya. Karena saya menggunakan live server, saya tidak perlu lagi melakukan reload. Ketika saya menge-save file codingnya, perubahannya langsung terjadi secara otomatis. Di sini sudah muncul elemennya, ini adalah judul. Sekarang menjadi pertanyaan adalah kita ingin elemen ini itu memiliki warna merah misal. Kita langsung terapkan saja selektor elemen HTML. Di dalam tag head ini kita tambahkan tag style. Lalu kita pilih elemen apa yang ingin digunakan. Kita ingin agar elemen H1 ini memiliki warna merah. Kita tulis saja nama elemennya adalah H1 dan style apa yang ingin kita terapkan. Dengan cara kita tuliskan tanda kurung kurawal. Misal kita ingin colornya berwarna merah. Jadi cara yang membacanya adalah CSS akan mencarikan elemen H1 lalu diterapkan style sebagai berikut, yaitu warna tulisan berwarna merah. Ya, di sini langsung diterapkan. Ini adalah judul dan berwarna merah. Kemudian kita masuk ke selektor ID. Digunakan untuk menyeleksi elemen HTML yang memiliki ID tertentu yang akan diterapkan style. Mengapa jenis selektor ini digunakan? Saya akan berikan sebuah contoh. Kita masuk ke bagian coding. Misal di sini saya tambahkan elemen H1 lagi. Ini adalah judul 2. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Di sini langsung tampil ini adalah judul 2. Nah, sekarang masalahnya adalah kita ingin tulisan atau judul ini adalah judul 2 ini memiliki warna biru. Sedangkan pada coding di sini sudah ditetapkan bahwa H1 color red. H1 memiliki warna merah. Artinya
pada suatu website itu memiliki banyak elemen HTML yang nama elemennya itu sama itu. Seperti contoh di sini H1 dan di sini H1 juga. Artinya kita butuh suatu penamaan yang bisa membedakan suatu elemen. Nah, disinilah kita tambahkan sebuah atribut berupa ID. ID misal saya tambahkan ID judul. Nah, pada selektornya, di sini teman-teman tuliskan dulu elemen yang digunakan adalah H1 dan memiliki ID berupa judul. Tuliskan pagar judul. Jika teman-teman menggunakan ID, maka tuliskan pagar di sini. Misal color blue. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah diterapkan. Jadi hanya elemen ini saja yang diterapkan warna blue karena kita menggunakan suatu penamaan berupa ID. Selanjutnya adalah selektor kelas yang digunakan untuk menyeleksi elemen HTML yang memiliki kelas tertentu yang akan diterapkan suatu style. Misal di sini saya memiliki 2 buah tombol. Dan di sini saya berikan kelas berupa misal tombol. Kita langsung terapkan saja selektornya. Di sini button yang memiliki sebuah kelas. Kalau kelas ini adalah kita tambahkan titik tombol, lalu style seperti apa yang ingin kita terapkan. Misalkan berwarna hijau. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah diterapkan tombolnya berwarna hijau. Kita tambahkan saja tulisannya di sini, tombol. Lalu mengapa kita tidak kita gunakan selektor dengan jenis elemen HTML? Perlu kita ingat bahwa website kita ini terdiri dari banyak elemen HTML yang sama. Misal ada banyak paragraf, ada banyak heading 1. Nah, kalau kita hanya menggunakan seperti ini, artinya seluruh elemen akan diterapkan style ini. Maka dari itu, kalau kita membuat sebuah elemen, pastikan kita menambahkan sebuah kelas juga sebagai penamaan suatu elemen. Oh ya, di sini ada sedikit tambahan ya. Di sini kan saya sudah menambahkan 2 buah tombol. Misal saya ingin tombol sebelah kanan saja yang memiliki warna yang berbeda. Ini ada cara lain. Pertama, teman-teman kalau misal ingin nama kelasnya sama, yaitu tombol, namun ada pembeda juga antara satu tombol dan tombol yang lain. Misal hanya warna saja yang berubah, namun misalkan saja kita beri padding berupa 10px misal. Nah, misal seluruh tombol diterapkan style seperti ini, namun tombol sebelah ini saja yang ingin kita ubah warnanya. Kita tambahkan saja di sini. Setelah kita menuliskan kelas, kita tambahkan spasi, misal tombol logout. Kita save, kita ubah saja di sini tulisannya menjadi tombol logout misal. Kalau ini kan belum berubah dia stylenya. Sekarang kita terapkan saja. Kita tuliskan nama elemennya adalah button. Nah, karena dia sama-sama tombol, dan di sini untuk kelas tombol ini sudah kita deklarasikan dengan padding seperti ini, background seperti ini. Namun background ini kita ingin berubah. Kita langsung tulis saja di sini. Ini adalah logout. Maka kita tulis logout kurung kurawal, style seperti apa yang ingin kita terapkan. Kita ingin warna backgroundnya bukan berwarna hijau seperti ini. Kita ingin berwarna merah. Kita save dan kita jalankan. Sekarang kita masuk ke materi pseudo class. Pseudo class adalah elemen HTML yang memiliki kelas semu ketika elemen tersebut melakukan suatu interaksi. Jadi misal teman-teman membuat sebuah tampilan website, tampilan itu kan terdiri dari beberapa elemen HTML. Misal seperti judul, paragraf, itu adalah bagian dari elemen HTML. Misal saya ingin ketika saya menekan judul,
ada suatu style yang diterapkan. Bisa saja tulisannya warnanya berubah atau ukurannya berubah. Nah, disinilah kita akan menggunakan pseudo class. Jenis-jenis pseudo class. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis pseudo class, namun di sini saya rangkum menjadi 3 buah jenis pseudo class. Kalau teman-teman ingin tahu ada jenis pseudo class apa saja yang dimiliki oleh CSS, teman-teman silakan buka website Witri School. Teman-teman pilih CSS tutorial, pilih bagian CSS pseudo class. Teman-teman arahkan ke bawah, scroll, dan di sini cukup banyak pseudo class yang bisa kita gunakan. Teman-teman silakan coba mana yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Kita kembali ke slide. Jenis pseudo class yang pertama adalah hover. Hover ini digunakan ketika elemen diarahkan menggunakan mouse. Dan pseudo class yang berikutnya adalah aktif ketika elemen ditekan. Jadi misal teman-teman ingin ketika teman-teman menekan sebuah tombol dan tombolnya itu berubah stylenya, misal warnanya berubah. Nah, di sini menggunakan pseudo class aktif. Lalu pseudo class yang berikutnya adalah pseudo class fokus. Ketika teman-teman misalkan sedang menggunakan suatu form atau menekan suatu elemen dan teman-teman lepas mouse-nya, maka di sini akan menerapkan pseudo class fokus. Ada perbedaan antara pseudo class fokus dan aktif. Pseudo class aktif hanya diterapkan ketika kita menekan elemen. Jadi ketika kita lepas mouse kita, pseudo class ini menjadi tidak aktif. Namun untuk fokus, ketika kita tekan elemen, pseudo class-nya aktif, dan ketika kita lepas mouse kita, pseudo class-nya itu tetap aktif. Untuk menonaktifkannya, kita tekan sekali lagi elemen tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke coding. Saya sudah membuat sebuah file yang bernama pseudoclass.html. Kita buat saja strukturnya. Untuk title kita beri nilai pseudo class. Lalu misal di sini saya ingin membuat sebuah elemen H1 dengan tulisan ini adalah judul. Ya, di sini sudah muncul ya. Kita ingin ketika kita mengarahkan mouse kita ke tulisan ini, warna tulisannya berubah. Sekarang kita lihat. Ini adalah elemen H1, artinya H1 ini yang akan kita beri pseudo class. Kita buat selektornya berupa H1 dan hover. Hover ini adalah ketika H1 ini diarahkan menggunakan mouse, kita terapkan style berikut, yaitu color-nya berubah menjadi merah. Color ini adalah warna tulisan. Nah, di sini ketika kita arahkan mouse kita ke sini, warna tulisannya berubah. Lalu bagaimana jika misal kita ketika kita menekan elemen ini, warna tulisannya berubah? Kan ini warna tulisannya berubah hanya ketika kita arahkan mouse. Kita ingin ketika ini ditekan seperti ini, warnanya berubah. Kembali ke coding, kita tambahkan pseudo class yang lain. Kita tuliskan lagi elemen yang digunakan adalah H1, pseudo class-nya adalah aktif. Nah, di sini kita tambahkan saja color-nya misal blue. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau kita arahkan warna merah, kita tekan coba menggunakan mouse, warnanya berubah menjadi biru. Dan yang terakhir adalah pseudo class fokus. Kita tambahkan di sini fokus. Lalu kita ingin ketika kita sedang menggunakan elemen ini, warna background, warna tulisannya berubah menjadi coklat. Save, kita lihat hasilnya. Nah, ini ketika kita arahkan warna tulisannya merah, kita tekan menjadi biru, kita lepas. Dan di sini tidak ada perubahan karena elemen ini biasanya tidak kita gunakan ya, elemen judul ini. Maksud saya adalah elemen yang digunakan atau fokus itu adalah ketika kita memiliki sebuah formulir dan di dalamnya ada input ya. Nah, ketika kita memasukkan sebuah input, nah disitulah diterapkan pseudo class berupa fokus.
Sekarang kita coba hapus dulu ini. Kita coba tambahkan sebuah elemen form. Di dalam elemen form ini kita tambahkan elemen input. Kita beri placeholder-nya, masukkan teks. Kita save. Di sini sudah muncul. Kita ingin ketika kita menggunakan elemen ini, warna background-nya berubah. Nah, sekarang kita cari input yang ingin kita terapkan suatu style. Teman-teman lihat, elemen input ini berada di dalam form. Artinya kita tuliskan dulu form. Di dalam elemen form itu adalah elemen input. Nah, di sini kita terapkan pseudo class yang digunakan adalah focus. Lalu kita ubah saja background color menjadi aqua. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ketika saya menggunakan elemen ini, dia warna backgroundnya akan berubah. Dan ketika saya arahkan ke elemen lain, misal ke sini atau ke sini, misal ke sini, stylenya sudah tidak diterapkan lagi. Jadi itu adalah pseudo class hover, pseudo class aktif, dan pseudo class fokus. Baik, sekian video kali ini. Kalau misal teman-teman ada saran atau misal ada yang kurang tepat dari yang sudah saya jelaskan tadi, silakan hubungi saya. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.